Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan nafas sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang penuh dengan keceriaan dan juga penuh dengan berkah demi belajar bersama-sama dengan tema pentingnya menjaga data pribadi di era digital. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang membawa kita ke alam, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada sore hari ini. Baiklah, di sini saya selaku moderator ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah datang, entah itu melalui Zoom meeting ataupun secara offline untuk menghadiri tempat ini atau ruang belajar kita yang sedang kita lakukan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Adriana Kananta. Saya dari Kader Al-Flarung angkatan 2019. Jurusan Teknik Informatika. Jadi izin perkenalkan lagi untuk nama pemateri pada hari ini adalah Bapak Saifuddin. Beliau selaku dosen informatika dan juga sekaligus menjadi menjadi dosen pembimbing di salah satu jurusan tersebut. Nah, tanpa mempersingkat waktu, saya buka acara sharing session pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menuju kepada sharing sessionnya, alangkah terlebih dahulu kita mendengarkan sedikit sambutan dari Bapak Zulfatman. Jadi beliau ini selaku dosen elektro dan juga dekan di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, dan juga menjadi salah satu Direktur Rumah Al-Flarung. Untuk Bapak Zulfatman, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Moderator sudah membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pantas kita ucapkan kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus menimba ilmu, khususnya dalam kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu kuliah. Bukan kuliah ya, artinya sharing session yang dilaksanakan oleh Rumah Al-Flarung. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Saifuddin, MKom, selaku pemateri kita pada sore hari ini. Kolega saya di Fakultas Teknik, terima kasih Pak Saifuddin sudah bersedia menjadi pemateri buat teman-teman di Rumah Al-Flarung untuk berbicara tentang salah satu isu yang krusial ya, yang mungkin banyak menjadi pembincangan kita pada akhir-akhir ini, begitu. Kemudian yang yang berbahagia tentu para peserta dan panitia dari kegiatan ini, karena di saat sore ini kita masih terus punya semangat untuk memperkuat kompetensi, keilmuan, dan pengetahuan kita, yang mudah-mudahan nanti dengan penguatan-penguatan seperti ini akan memberikan manfaat banyak ke depan. Apa yang pertama tentu kami ingin kenalkan Rumah Al-Flarung sedikit. Rumah Al-Flarung ini adalah rumah pengembangan ide, inovasi, kemudian kompetensi bagi anak-anak muda dari kampus manapun yang ada di Malang ya. Bahkan tidak hanya di Malang, ketika kegiatan itu jangkauannya sudah
daring, banyak juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Al-Kelarung itu diikuti oleh dari banyak kampus dari kota-kota lain. Begitu. Dan Rumah Al-Kelarung memang belum lama berdiri, mulai aktif per Januari 2023 ini, dan dalam perjalanannya sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan skill dan kompetensi, ataupun juga seperti kita hari ini berupa sharing session yang memperkuat basis pengetahuan dan keilmuan kita terkait bidang-bidang yang tertentu, yang dalam hal ini tentu sesi yang berhubungan dengan sistem informasi, dunia IT, dan seterusnya. Kami tentu bergembira sekali mahasiswa yang teman-teman semua bisa bergabung dalam kegiatan hari ini, merespon dengan baik apa yang kita tawarkan dari Rumah Al-Kelarung ini. Tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat banyak ya untuk perkembangan keilmuan dari teman-teman yang bisa hadir. Apa yang kita bahas hari ini tentu sangat penting ya, dan ada bahasan-bahasan lain yang akan terus kita lakukan di Rumah Al-Kelarung ini, kajian-kajian, sharing session, dan juga training-training, dan juga inovasi-inovasi yang terkait dengan bidang sistem informasi. Ada juga dari bidang elektronika dan seterusnya yang sesuai dengan 5 bidang yang kita cover di Rumah Al-Kelarung ini. Ke depan tentu yang klaster IT ini juga akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk juga nanti kegiatan pelatihan dan seterusnya yang memang skill dan kompetensi yang lagi dibutuhkan ke depan oleh teman-teman yang bergerak di bidang IT, begitu ya. Kami berharap teman-teman yang sudah hadir ini ke depan juga terus bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Al-Kelarung. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Selamat berdiskusi. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih ke Pak Saifuddin sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita pada sore hari ini, dan juga masih tetap keep in touch ya dengan Rumah Al-Kelarung, ya mungkin membina adik-adik kita yang tergabung di sini dalam tentu dengan bidang ilmu yang relevan dengan Pak Saifuddin kuasai begitu. Itu saja. Terima kasih. Jika ada kekurangan dari kegiatan ini, karena kami Rumah Al-Kelarung juga terus masih memperbaiki diri untuk memberikan layanan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk rekan-rekan yang membutuhkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu sedikit sambutan dari Bapak Zulfatman selaku Direktur Rumah Al-Kelarung. Mungkin kita langsung saja kepada sharing session-nya ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Saifuddin. Kepada Bapak, saya persilakan yang hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Dul, teman-teman yang ada di offline maupun yang ada di online. Saya senang sekali karena melihat wajah-wajah secara offline lagi dan melihat semangat lagi. Kalau dulu sering online ya, saya nggak ngerti yang semangat yang mana yang betulan. Jadi kalau online seperti ini saya lihat semangat lagi, artinya kadang kalau kita langsung bertemu bertatap muka, apa yang hilang di ingatan kita tiba-tiba muncul. Oh, saya ingat dia dulu pernah seperti ini ya, tiba-tiba muncul. Baik, izin saya share screen.
Mohon diizinkan untuk share screen. Baik. Mohon info tampilan apakah sesuai dengan PPT yang di online? Sudah ya, baik. Baik, saya sangat senang sekali bisa sharing session cyber security. Artinya cyber security itu sekian kali akan menaik ketika adanya insiden. Jadi orang itu terkadang aware ketika adanya insiden. Ada istilahnya respond by incident. Jadi kalau ada insiden baru dia bingung. Baru data kita kemana aja ya? Nik kita kemana ya dan lain sebagainya. Ada satu pertanyaan yang membuat kadang saya bingung untuk menjawabnya. Bapak, ketika ada suatu lembaga minta data pribadi kita yang mengharuskan data itu betul, sah dan lain sebagainya, sedangkan tidak ada yang menjamin bahwa data kita akan aman. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita urut dari 0 sampai 10, data pribadi kita yang akan kita share ke satu lembaga itu, ke siapa yang paling aman? Ke kampus kita? Ke kantor kita? Atau ke Google Form? Atau ke perbankan? Kalau 1 sampai 10, perbankan dong mestinya ya. Karena di situ ada uangnya. Ada uangnya, ada kredensialnya, dan lain sebagainya. Kejadian kemarin, terus kita mau percaya siapa lagi? Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu. Jadi kita tidak bisa mengikhlaskan data pribadi kita. Nama ibu kita udah di-share Pak, gimana? Yang ibu baru nggak apa-apa. Baik, perkenalkan, nama saya Saifuddin. Ini perjalanan pendidikan saya. Saya 2010 di UMM, jadi saya alumni UMM 2010. 2010 itu keluarnya ya, angkatannya 2006. Kemudian saya melanjutkan di ITS 2016, yang orang lain normalnya 2 tahun, saya 3,5 tahun, biasa gitu. Nah, doakan, hari ini saya lagi menempuh pendidikan di UGM. Jadi semoga bisa menambah keilmuan dan nantinya bisa sharing lebih banyak lagi terkait security. Dan tetap saya mau fokuskan security. Jadi teman-teman yang hadir baik offline ataupun online hari ini harus mengiktikadkan diri. Nah, itikat itu pokoknya saya harus security. Kalau saya pribadi seperti itu. Nah, ketika ada itikat seperti itu, apapun yang berbau security, kita akan aware, kita akan pelajari, kita akan menggali, kita akan mencari keuntungan. Walaupun awal-awalnya keuntungan itu menjadi istilahnya dry head. Untung bagi saya, tidak untung bagi kamu, urusannya, yang penting saya senang. Awalnya begitu, mencari kesenangan di dalam itikat kita, itu penting. Nah, kalau masih muda-muda ini, memang harus cari guru, harus cari teman ngobrol. Karena kalau nanti larut, bingung, tersesat. Ya, tersesat itu dalam artian kembalinya susah, bukan nggak bisa kembali, kembalinya susah. Oke, area penelitian saya hari ini adalah di cyber security, cakupannya luas dan spesifikasinya di honeypot IoT. Jadi kalau hari ini mungkin personal
perusahaan tertentu yang diserang dan lain sebagainya. Satu saat semuanya sudah menjadi IoT, akan menjadi IoT pada waktunya. Nah, semuanya, apapun itu, baik itu di rumah, lampu jalan dan lain sebagainya, pasti ada IoT. Bayangkan kalau ada TV yang menggunakan IoT, IoT-nya lemah, bisa nonton macam-macam langsung di jalan ya. Itu ini. Oke. Kemudian outline kita hari ini, disclaimer ya, tentunya disclaimer ini penting. Data penggunaan sosial media Indonesia, nantinya kita akan baca data. Contoh insiden respon plan atau insiden respon manajemen, ransomware, deteksi dan analisis nantinya. Kemudian nanti ada demonstrasi. Saya ajak beberapa teman tim, ada Mas Novel di sini, ada Mbak Emma, ada Mas Jen, sama ada Salman. Mereka satu tim di kantor. Mereka yang analisa, kalau ada data di kurva dia ada merah, curiga kita. Itu early warning. Kalau misal kita tanpa itu, kita nggak bisa. Tiba-tiba data kita ada di torrent misalkan baru, kok bisa ya dan lain sebagainya. Panik kita. Tapi kalau ada sistem yang bisa memonitoring, minimal kita bisa mencegah sebelum data itu terambil. Atau karena proses untuk mengambil data, untuk melakukan akuisisi suatu sistem itu, dia butuh proses. Dan proses itu tidak hanya sekali langsung dapat. Jadi kalau misal, contoh ini, kalau kita mau connect ke satu jaringan, maka kita harus tanya dulu, adakah IP kosong buat saya? Di server saya, di laptop saya nanya begitu ke server. Kalau server baru menjawab, ada, ini IP-nya. Kalau server nggak menjawab, kita tidak bakal bisa terkoneksi ke satu jaringan. Dan proses itu membutuhkan waktu dan itu bisa dimonitoring menggunakan sistem tertentu. Itu yang kita manfaatkan untuk menganalisa serangan sebelum itu terjadi. Pak, gimana kalau serangan itu ketika kita tidur dan lain sebagainya? Nanti kita bahas. Demonstrasinya nanti kita akan membahas phishing. Ini phishing yang sederhana, tapi mungkin untuk kalangan tertentu. Kalau kita ini kan umur 17 sampai 25, ini lagi tinggi-tingginya pengguna dan itu lagi fokus. Jadi tidak mungkin bisa disalahgunakan. Tapi kalau bapak kita, mbah kita misalkan, atau anak kecil, siapapun bisa melakukan ketidaksengajaan untuk klik satu link dan lain sebagainya. Terakhir nanti tanya jawab. Segala jenis informasi yang disampaikan pada webinar atau rekaman webinar ini untuk tujuan pendidikan dan menambah pengetahuan atau wawasan semata. Bukan untuk mendukung aksi kejahatan dan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Ya, ini disclaimer saya. Semakin banyak kita tahu, artinya semakin banyak tanggung jawab yang kita miliki. Jadi bijaklah dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi bisa jadi nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa digunakan untuk membohongi orang misalkan atau dan lain sebagainya. Itu yang harus kita waspadai terhadap nanti yang akan kita coba. Teman-teman yang berbahagia, yang ada di online ataupun di offline, saya yakin kalau yang offline ini berbahagia semua. Ya. Jadi ini total populasi, ini saya highlight yang ada di Indonesia saja. Ya. Totalnya yang aktif sosial media yang ada di sebelah kanan itu ada 64% populasi dari total populasi. Ya, artinya kalau saya dari orang luar Indonesia, maka Indonesia ini merupakan target yang empuk. Ya, 60% dari total populasi. Sedangkan yang penggunanya adalah 77
dari total populasi. Jadi ada sekitar 7%, 17% dia yang tidak menggunakan sosial media, bisa jadi seperti itu. Seluler mobile-nya, perhatikan. Pengguna seluler ini bisa jadi satu orang, dia punya 2 seluler. Satu buat teman, satu buat pacar, misalkan, dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga bisa jadi jumlah SIM card di Indonesia ini 3 kali lebih banyak dari jumlah populasi. Ya enggak? Ini bahaya. Berapa sih? Maaf. Berapa sih kota yang ada, kota SIM card yang ada di sebuah perusahaan misalkan? Pasti terbatas. Nomornya pasti terbatas. Tidak ada nomor unlimited, Pak. Saya beli Telkomsel misalkan, unlimited enggak juga. Saya kemarin beli 1 kartu, kemudian saya aktifkan WA-nya, tiba-tiba saya terhubung ke beberapa grup. Artinya nomor tersebut lagi digunakan orang lain, aktif WhatsApp-nya, aktif Facebook-nya, aktif Instagram-nya. Apa yang saya lakukan? Saya coba semua sosial media, semua. Jadi artinya adalah kalau ngerasa tujuh naik, dan ada yang ngisir ngono baru dibeli ngerasa. Artinya adalah kalau kita mendapatkan satu nomor pribadi kita masing-masing, ya, misal saya dapat nomornya Mas Novel atau Mas Rijal, saya bisa menjadi mereka, ya enggak? Atau Mbak Emma misalkan belum punya Instagram, saya buat Instagram. Semakin lama saya buat Instagram, maka saya makin menjadi Mbak Emma. Kemudian Mbak Emma buat Instagram. Kamu siapa? Ngaku-ngaku Emma, gitu ya. Padahal yang Emma sebenarnya siapa sih sebenarnya? Itu dunia maya, ya. Sehingga ini populasinya. Artinya kalau kita mau mendalami cybersecurity, kita akan muncul satu dunia baru. Kalau sekarang dunianya ada 3 ya. Ada dunia nyata, ada dunia gaib, ada dunia maya. Jadi ada satu tambahan dunia. Ini yang tidak kalah bahayanya dengan dunia maya. Kemudian ini pertumbuhannya. Tiap tahunnya dia tumbuh 5%. 5% dari total penduduk Indonesia. Sangat pesat sekali. Dan apalagi semua akan digital pada waktu ini. Kalau dulu di pasar ada maling, ya konvensional, sekarang di dunia maya pasti ada maling. Sehingga harus hati-hati dimanapun kita berada. Nah, ini yang saya katakan. Umur 18 sampai 24 ini yang paling tinggi penggunaan internetnya. Perhatikan, 13 sampai 17 dia akan rendah. Ketika 18 sampai umur 34 ini yang paling banyak populasinya, dan biasanya targetnya adalah ketika umur 35 sampai umur 50 sampai 64. Karena yang kaya kan mereka. Orang ketika umur 34 sampai umur 50 atau 64, mereka sudah rata-rata sudah pekerjaannya sudah stabil, pemasukannya sudah lancar dan lain sebagainya. Di situ rata-rata. Sedangkan umur yang 18 sampai 34 biasanya lagi mencari pekerjaan, baru lulus dan lain sebagainya. Dan rata-rata juga cybercrime-nya di sini, di umur segitu. Jadi umur 18 sampai, ya. Jadi ini adalah demografik penggunaan internet kita di Indonesia. Kira-kira yang masih muda-muda ini dia bagaikan 2 mata pisau, satu tajam, satu tumpul.
Bisa kadang-kadang tajam, bisa kadang-kadang tumpul ya. Oke. Favorit sosial media. Nomor 1 WhatsApp. Ya. Nomor 2 Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Maka tidak jarang yang booming adalah ketika ada serangan atau uji coba upaya untuk melakukan takeover terhadap satu akun. WhatsApp misalkan. Muncullah undangan.apk, presslist.apk, dan lain sebagainya. Walaupun hari ini sudah tidak APK lagi, PDF. List belanja online Anda, .pdf. Ketika diklik apa yang terjadi? OTP-nya masuk ke yang buat virus dan lain sebagainya. Dan itu sangat memungkinkan untuk dipelajari. Ketika kita bisa mempelajari, maka di umur rentan tadi juga bisa melakukan replikasi dan modifikasi. Ya enggak? Oh, ternyata ketika saya klik undangan.pdf, misalnya, dia diarahkan ke nomor handphone tertentu. Ketika dibongkar aplikasinya, ternyata dia mengarah ke nomor WhatsApp tertentu. Saya coba dong nomor web WhatsApp-nya saya ganti nomor saya, kemudian saya kirim ke teman saya. Apa yang terjadi? Sama. Jadi hal-hal yang demikian itu rentan di umur-umur 16 sampai 34 tahun. Jadi mereka bisa menganalisa. Termasuk juga bisa memodifikasi. Sehingga siapa peran utama sebenarnya? Ya kita pribadi. Motivasinya macam-macam. Ada juga motivasi yang ini kok berulang kali ya, WhatsApp saya kok diambil alih terus, di take over terus, sampai bosan saya. Awas. Nah, ketika ada kata-kata awas, ada timbul dendam dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana proses itu sampai kita terulang kembali. Oh, ternyata file ini yang kemudian bisa mengambil sosial media saya, dimodifikasi, disebar lagi. Aktornya berarti kita sendiri. Kita yang punya keinginan tertentu. Maka siapapun bisa jadi hacker, siapapun bisa jadi black hat, siapapun bisa jadi white hat. Ya, itu maksud saya. Sehingga hati-hati terhadap tren ini. Tren ini yang kemudian banyak dipelajari orang. Tak mungkin kita akan mempelajari Twitter, bagaimana membobol Twitter dan lain sebagainya. Susah. Hanya tertentu, kalangan-kalangan tertentu. Tapi kalau WhatsApp, anak saya SD aja punya WhatsApp, punya grup. Kelas 2 SD punya grup. Apa yang bu gurunya yang diomongin? Bu guru tadi kok kayak gini ya, dan lain-lain. Itu kelas 2. Artinya WhatsApp ini sudah apa namanya, membumi ratakan kondisi kita di Indonesia. Apapun kalau tidak ada WhatsApp error 1 jam aja sudah ribut semuanya. Larinya ke Telegram. WhatsApp-nya sembuh, Telegramnya ditinggal lagi. Begitu. Kira-kira ini gambaran favorit kita ketika di 2023 kita banyak menggunakan sosial media, menggunakan WhatsApp. Pak, kita bisa meninggalkan WhatsApp nggak sih? Sudah nggak bisa lagi. Sudah tren. Apalagi didukung oleh pandemi kemarin. Kalau nggak WhatsApp, kalau nggak Zoom, kok nggak enak ya pakai Google Meet ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada kecanduan teknologi yang membuat kita, kalau tidak itu, kita nggak enak. Kalau tidak transfer pakai bank ini, kita nggak enak. Dan lain sebagainya. Nah, ini perhatikan. Ya, kira-kira kalian buka tutup WhatsApp sehari bisa dihitung nggak? Lupa. Bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kalian buka tutup WhatsApp?
lupa. Ya, wong saya kadang mau nelpon, mau lihat kalender, WhatsApp yang saya buka. Jadi tangannya kayak gimana ya? Kayak ada pattern sendiri. Kalau nggak ke kiri WhatsApp nggak enak gitu ya. Dulu kalau saya kecil, kalau mau menghidupkan komputer, start itu ada di pojok kiri bawah. Nah ya, pakai Windows dulu, pokoknya start itu ada di pojok kiri bawah. Itu doktrin. Siapa yang nggak ada? Dari kecil startnya di bawah ya, habis itu file programnya ke atas dan lain sebagainya. Jika pakai sistem lain, startnya dia pojok kiri atas. Mau saya ganti pojok kiri bawah, pojok kiri kanan dan lain sebagainya. Jadi itu habit, kebiasaan yang tanpa kita sadari ternyata itu mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau tanpa dia kayak hampa hidup dia, apalagi nggak punya paketan ya. Jadi rata-rata pengguna waktu per user per bulan itu 29 hari, itu 29 jam ya. Jadi kita menggunakan WhatsApp itu 29 jam rata-rata. Ada lebih sebenarnya ya. Kalau 12 jam itu kira-kira 11 jam itu kita buka WhatsApp. Apa-apaan aja ya. Karena kerjaan di situ, gimana lagi? Gak mungkin nelpon. Gak mungkin. Kadang WhatsApp di kerjaan di WhatsApp. Report sekarang WhatsApp selesai. Lebih enak seperti itu. Diikuti oleh YouTube, TikTok, Instagram, dan Oke, ini yang mau saya bahas. Jauh. Sehingga banyak insiden yang kemudian kita aware terhadap security. Termasuk saya kira acara hari ini gara-gara insiden baru-baru ini. Ya. Salah satu bank kena malware. Ya. Akhirnya dikasih tenggang waktu tertentu, negosiasinya selesai $200.000, $200 juta kalau nggak salah, baru kata Anda akan kami kembalikan. $200 juta itu berapa ya? Pokoknya begitu. Nggak nanggung-nanggung pokoknya. Orang kalau mau buat malware, nanti saya jelaskan. Malware itu bisa kita gunakan sebenarnya. Tidak kita membuat dari awal, tapi kita bisa menggunakan malware itu. Oke. Pertama, insiden itu adalah kejadian tidak terduga. Artinya bisa sengaja atau bisa tidak sengaja ya. Tiba-tiba saya tidak sengaja masuk ke halaman administratornya orang. Enggak mungkin ya. Sengaja mesti ya. Yang menyebabkan kerugian dan gangguan pada sistem komputer atau IT. Saya yang bisa memberikan contoh. Yang sengaja ataupun tidak sengaja, rata-rata sengaja ya, nggak mungkin nggak sengaja tiba-tiba buka siakat kampus kita, tiba-tiba dashboardnya administrator, nggak mungkin ya, nggak mungkin, pasti ada kredensial, username, NIM, dan password biasanya gitu, baru kita ditunjukkan ke halaman siakat kita, berapa IPK kita, dan lain. Kemudian yang kedua, tadi malware, kemudian ada DDoS. DDoS ini jarang sebenarnya, tapi kalau ketika kena DDoS, ini lumpuh sebenarnya. Pak, kena DDoS tapi nggak lumpuh, itu mungkin mau dicoba aja. Tapi kalau sistem kita vulnerable terhadap serangan DDoS ini, kemudian ada serangan yang memang klop, misalkan Apache sekian dia diserang DDoS ketika dia di request ribuan, dia akan crash down. Bisa jadi seperti itu. Kemudian phishing. Nanti phishing ini yang akan kita cobakan, demonstrasikan phishing.
bagaimana kita akan melakukan sebuah phishing yang secara kasat mata, kalau kita tidak teliti, kita bisa saja kena pancing mereka. Nanti saya ajari bagaimana tips untuk biar bisa ada hasilnya, ya. Kemudian spoofing. Spoofing ini, kalau phishing ini kita memancing. Oh, ada nggak yang makan umpan saya ya, dan dalam ranah teknologi nanti seperti apa? Ada spoofing, kemudian ada phishing, ada spoofing, ada incident threat, IoT defect, dan lain sebagainya. Kalau phishing biasanya ini dia akan mengirimkan sebuah tautan. Yang paling sering sekarang adalah di WhatsApp, ya, karena orang sudah jarang membuka email. Kalau dulu email. Setelah email, SMS. Dulu kota SMS saya ada 1000 sekian pakai SMS. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri pakai SMS dulu. Sekarang sudah nggak pakai lagi SMS. SMS hanya menerima notifikasi bahwa paketan kita sudah habis. Sekarang apa? WhatsApp. Setelah SMS, sebelum WhatsApp adalah telepon. Ya, telepon. Hari ini saya ditelepon oleh 021 3 kali. 021 itu kan area Jakarta ya. Nomor handphone kantor dia. 3 kali. Menawarkan kartu kredit. Menawarkan mengatasnamakan bank BNI dan lain sebagainya. Artinya mereka tahu nomor saya. Mereka tahu menyebut awalnya. Halo, selamat siang Bapak Saifuddin. Ini benar dengan Bapak Saifuddin dan lain sebagainya. Artinya apa? Nomor kita, kredensial kita sudah mereka pegang. Saya yakin dengan nama ibu. Tapi mereka nggak bilang. Kalau sampai bilang, betul nama ibu Bapak Saifuddin adalah Erna, nah, itu nggak mungkin seperti itu ya. Jadi biasanya akan dibuat, artinya kalau saya tidak bilang 100% data pribadi saya mereka dapat, 70% mereka tahu. Artinya kita nih mau sembunyi di mana lagi? Ya, data pribadi, alamat, dan lain sebagainya. Saya blokir itu. 3-3-nya saya blokir. Besoknya ada lagi, 021. Saya penasaran gimana cara mereka bisa. Kayaknya seru kalau kita buat startup yang seperti itu ya. Startup phishing gitu. Barangkali menguntungkan ya. Oke. Spoofing dan lain sebagainya. Oke. Maka seyogyanya ketika kita akan melakukan merencanakan sebuah pendirian lembaga atau kita akan membuat sebuah sistem yang nantinya bisa diakses oleh beberapa juta orang misalkan, maka seyogyanya kita harus pertama kita harus merencanakan dulu. Ya, merencanakan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya perencanaan yang harus kita buat ini seperti apa, gitu ya. Nanti biar ada kemungkinan kalau misal ada serangan langsung bisa kebaca. Salah satunya adalah preparation sama keterbukaan. Akun ini buat siapa sih? Ini hak aksesnya apa saja dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deteksi dan analisa. Jadi siklusnya adalah sebelum kita melakukan publish sebuah sistem, kita harus analisa dulu. Kita harus deteksi sistem kita itu ada vulnerable-nya atau tidak, ada celah keamanannya atau tidak. Kalau ada celah keamanannya, maka ya kita harus benari. Itu siklusnya muter. Sekali berhenti, selesai. Aman Pak,
Kemarin bulan lalu sudah kami tes aman dan lain sebagainya. Nggak bisa. Perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Apalagi teman-teman menggunakan CMS. Apa CMS? Content Management System. Thank you. Content Management System itu ribuan orang yang menggunakan. Ribuan orang yang menganalisa celah keamanannya. Sebulan tidak dianalisa lagi, bisa jadi orang di bagian belahan bumi lainnya menemukan vulnerable dari sistem CMS Anda dengan versi tertentu. Nah, jadi kalau sudah saya dapat vulnerable di versi 2.1.2 misalkan, di sistem saya, ternyata yang menggunakan CMS ini ribuan, maka kemungkinan ribuan sistem itu bisa saya dapatkan juga. Kenapa? Sistemnya sama, hanya beda domain, hanya beda URL dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang aware harus, apalagi kita menggunakan orang. Gitu. Ketiga, terus menerus, ya, terus continue. Yang kelima, poin ini yang paling penting adalah recovery. Jangan sampai terjadinya insiden kita nggak punya backup data. Saya yakin semua universitas, semua perusahaan dan lain sebagainya pasti mengalami kebocoran data. Pasti mengalami kebocoran data. Cuman tidak dipublish. Oh, pernah dibobol mahasiswanya. Diam-diam mahasiswanya nilainya A semua. Nah, kalau tidak dipublish, mana tahu pihak IT. Maka yang download itu biasanya sudah ada. Ya. Penyelenggara adalah pihak yang membuat sistem. Mereka biasanya fokus ke pengembangan, ke permintaan sistem baru. Sedangkan sistem yang lama yang sudah established, yang sudah digunakan ribuan user, justru itulah yang paling krusial untuk dianalisa. Data di sana semua. Ya, data di sana semua. Nggak mungkin semua 1.000 orang, 1.000 mahasiswa datanya A semua, nggak mungkin. Kalau saya menemukan celah keamanan di catat misalkan, saya rubah satu dari B+ ke A saja. Ya, dari B+ ke A. Yang production tahu nggak kira-kira? Kok mungkin? Stakeholdernya nggak hanya 100. Ribuan, mahasiswanya 50.000 yang aktif, dosennya 2.000 yang aktif, nilai B+ menjadi A, ketahuan, ya, ketahuan. Maka ketika kita terjun di dunia seperti itu, kita harus aware ke hal-hal yang seperti itu. Kita harus mengetahui mana data yang perlu kita lindungi, mana data yang tidak perlu, maksudnya kita rankingkan. Oh, ini yang harus kita lindungi dulu. Ini harus kita analisa dulu. Kita harus analisa data ini harganya berapa. Saya punya sepeda di situ. Harganya 15 juta. Saya belikan kunci dengan harga 100.000, sepeda saya bisa hilang. Artinya 100.000 pengadaan itu kan mustahil untuk mengamankan sepeda 15 juta. Maka kita harus tahu harga data kita berapa, harga pengaman untuk data kita berapa. Begitu. Kayak ransomware hari ini, $200 juta data akan dikembalikan. Emang. Jadi harus seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan. Ransomware. Ada yang pernah pakai ransomware? Takut? Mau mencoba takut? Kita lihat beritanya aja, Pak. Nggak seru dong. Harus coba, harus praktek. Nanti kita cobakan. Bagaimana menjalankan ransomware. Menjalankan ransomware. Ternyata ransomware itu adalah malware, malicious software dengan kemampuan untuk menyandra. Datanya kan sandra. Kalau datanya film nggak apa-apa, sandra nggak apa-apa. Tinggal install ulang gitu ya. Tapi kalau data perbankan,
data nasabah, data employee, pegawai di situ. Udah download belum? Data penting yang dimiliki perusahaan dengan cara mengenkripsi datanya. Nih, kalau mau dedekripsi bayar dulu nih, pakai Bitcoin. Punya Bitcoin nggak ya? Tapi kalau kena malware, pasrah aja ya, tinggal install ulang. Nah, ada kemudian ransomware as service. Memungkinkan, kita baca pengertiannya, memungkinkan orang dengan pengetahuan terbatas tentang kejahatan cyber untuk menggunakan serangan ransomware tanpa perlu memiliki keterampilan teknis yang mendalam. Kita tidak harus belajar programming, kita tidak harus belajar bagaimana membuat sebuah malware dan lain sebagainya. Tidak harus. Apa? Developer malware menyewakan ransomware dan infrastruktur kontrolnya kepada cyber kriminal. Tapi bagi hasil dong. Itu. 70-30 ya, kamu 70. Kalau 200 juta, 70%-nya berapa? Wah, bayang. 70% dari 200 juta dolar. Siapa yang nggak pengen jadi cyber kriminal? Salah ya. Kira-kira bagaimana ransomware itu bekerja seperti ini? Bisa jadi malicious melalui phishing. Ya. Phishing attachment melalui email, jarang sekarang. Sekarang attachment itu melalui link. Ketika kalian download, ketika Anda download Office, krek-krekan di bagas31.com. Ya. Office-nya lancar, tapi krek-krekannya di forward ke link tertentu. Nunggu 25 menit, nunggu 30 menit. Anehnya, ya kita nunggu ya. Kita nunggu di situ. 30 menit kita nunggu. 30 menit kita tunggu setelah diklik diarahkan ke link tertentu. Kedownloadlah satu hal yang namanya sama dengan yang kita inginkan, tetapi ukurannya berbeda. Kasih Mbak. Masa Office 2023 kapasitasnya hanya 23 mega, nggak mungkin kan? Nah, kita harus curiga. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita curiga. Nah, hal-hal demikian yang kemudian bisa menyebabkan malware ini menyebar. Ya. Bisa dari flash disk. Dulu flash disk, sekarang kayaknya flash disk sudah jarang ya. Kapan kita pakai flash disk? Nggak pernah. Rata-rata sudah pakai Google Drive. Rata-rata sudah sharing. Rata-rata sudah upload linknya ke unknown file misalkan. Ini malicious website. Ini yang saya contohkan sebelumnya. Download dan lain sebagainya. Apa yang kemudian satu komputer terinfeksi malware? Apakah hanya berhenti di situ? Enggak. Malware itu melakukan analisa di dalam komputer. Dia punya satu kecerdasan yang bisa menganalisa satu jaringan. Mana vulnerable yang bisa saya susupi di satu komputer lain, di satu jaringan. Ya. Jadi kalau kabarnya bank yang sebelumnya terinfeksi itu adalah dari komputer karyawan yang melakukan download film, bisa jadi. Satu terinfeksi, maka dia akan mencari ke beberapa komputer lain dalam satu jaringan. Tidak hanya satu jaringan, di luar jaringan dia akan mencari. Yang penting dia ada satu as service. Kebayang nggak ya? Kebayang. Setelah itu apa? Dia akan menginfeksi ke tempat lainnya. Kalau sudah terinfeksi, terenkripsi, datanya nih, tinggal dibuat pengumuman. Data ini kalau tidak dibayar dalam satuan waktu, maka akan kami publish di torrent. Ya kira-kira begitu ya. Nah, ini tampilan logbit
3.0 Black Edition, kira-kira tampilannya seperti itu. Bayangkan kalau itu ada di komputer kita, gimana rasanya ya? Data kuliah kita, apalagi mau sidang, itu kira-kira yang dirasakan oleh bank yang kena ransomware baru-baru ini ya. Gimana ini? Oke, kita masuk ke bagaimana melakukan preventif. Ya, ini contoh. Bagaimana kita akan menanggulangi sebuah serangan dalam sebuah lembaga atau instansi. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan firewall. Firewall itu bisa dia punya threat intelligence. Jadi kalau ada attacker, dia akan dianalisa dulu, ya, kemudian akan diberikan apakah ini serangan atau tidak. Jadi dia bisa membandingkan antara serangan atau tidak. Mulai dari scanner, anonymous proxy, anonymous exposed botnet, attacker, dia akan membandingkan. Kalau dia akan sama dengan yang sudah dibandingkan, maka dia akan diblok. Kalau tidak, dia akan lolos, kemudian bisa mengakses beberapa informasi-informasi yang ada. Nah, serangan-serangan yang terjadi ketika ada serangan menuju ke satu lokal kita, maka dia akan diberikan sebuah report. Oh, serangan ini dari IP berapa, tujuannya kemana, dan lain sebagainya. Nanti akan saya tunjukkan report-report. Kedua, menggunakan satu software namanya Palo Alto Network. Biasanya ini untuk high level ya, menengah ke atas biasanya, dan karena mahal. Jadi kalau masih warnet, biasa aja pakai mikrotik aja gitu. Sama prosesnya ini, sehingga dia punya endpoint untuk bisa menganalisa mana itu serangan, mana itu. Ini kira-kira hasil dari Palo Alto. Atau kita membuat sebuah monitoring sendiri, namanya pakai honeypot. Ini contoh pakai MHN, modern honeypot, sehingga IP lokal, ini kan nggak mungkin IP lokal ini manusia. Bisa jadi manusia beneran, tapi kan tidak kontinu, ya. Tapi kalau terus-menerus, patut dicurigai ternyata bahwa itu adalah serangan dari virus atau malware. Benar, ketika kita analisa, ternyata di komputer lokal mereka yang beralamatkan IP 10.00.206 itu masih menggunakan Windows 7. Windows 7 itu kan terkenal, dia ada vulnerable di exploit SMB-nya. Dia SMB exploit-nya bisa menggunakan Eternal Blue, kalau nggak salah. Nah, untuk mendukung aplikasi kita, menganalisa tadi, incident response plan, kita harus ada analisa. Kita bisa menggunakan beberapa tools yang free. Ini salah satunya, bisa Nuplay, bisa macam-macam ya, bisa NetScan, dan untuk mengatasi aja. Kalau bisa manual aja dulu nggak apa. Jadi pokoknya kita menganalisa sistem yang digunakan sebelum kita launching. Nah, ini reportnya. Oh, yang paling banyak itu SSL, Facebook Base misalkan. Ini akses bandwidth per jam, per gigabyte ya. Jadi kita ngerti. Kita punya monitoring seperti ini. Oh, yang paling banyak ini adalah WhatsApp misalkan. Jadi kita ngerti. Ini salah satu contoh report dari network monitoring. Ini contoh serangan dalam 24 jam. Oh, ternyata ada SMB, dia melakukan user password brute force attack. Jadi beberapa kali melakukan uji coba login terhadap
tua kita. Ada reportnya, sehingga kita melihat dari ini. Apa yang kita analisa? Yang diserang IP berapa sih sebenarnya? Sistem apa sih yang diserang? Kalau mereka bisa serang sistem tersebut, artinya kan sistem itu memungkinkan bisa diserang dengan beberapa teknik. Itu keuntungan kita untuk bisa memitigasi di sistem tersebut. Oh, berarti sistem ini kita beri kondisi hanya 10 kali misalkan. Lebih dari 10 kali maka dia di blok networknya. Dan dia seperti itu ya. Jadi dari sini bisa memonitoring dan bisa merencanakan mitigasi kita. Oke, ada pertanyaan sebelum kita demonstrasi? Ada? Baik, saya beri kesempatan demonstrasi kita pertama. Ini apa nih? Kalau gambarnya seperti ini, mancing, fishing, ya, fishing. Oke, kita coba. Siap, Mas Novel? Fishing. Kemudian berikutnya kita coba malware. Mungkin malware ini kita video aja ya. Jadi simulasinya kita download Logbit 3.0 yang versi black itu, kemudian kita jalankan di Windows 10. Kita jalankan, kita monitoring isinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ya, kalau nggak percaya nanti teman-teman bisa coba sendiri. Saya kasih link Logbitnya ya. Barangkali Bapak nih bohong, ngarang dan lain sebagainya, nanti kita beri link. Oke. Izin saya stop share screen. Saya persilakan untuk Novel untuk memberikan contoh phishing menggunakan apa? Zipper atau menggunakan apa? Hidden AI. Silakan. Baik, mungkin sudah tampil di halaman, enggak tampil ya? Oh, masih ini. Bentar. Oke, di share screen sudah tampil halaman mirip Facebook, tapi bukan Facebook ya. Mirip Facebook, tapi bukan Facebook. Lihat URL-nya. URL-nya bisa kita
bisa kita set up, bisa kita modif sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau depannya adalah Facebook server.net misalkan, kita kirim di jam 11 malam atau pagi-pagi jam 4 misalkan, apa yang kemungkinan terjadi? Login mereka ya. Login, dan bisa jadi ketika apa yang dilakukan ketika login? Coba login, Mas. Ini sebenarnya sudah lama, maka dia akan didirect ke Facebook yang sebenarnya, tetapi kredensial username passwordnya dia sudah tersimpan di salah satu data yang si attacker buat. Contohnya itu, dia dari alamat IP berapa, kemudian username emailnya apa, passwordnya apa. Itu namanya phishing, ya. Jadi phishing ini tidak hanya Facebook, bisa jadi dia phishing ini adalah halaman login WhatsApp, ya, Instagram dan lain sebagainya. Kalau WhatsApp apa? Ada QR code yang dia scan, kemudian dia masuk ke website atau ke WA-nya ke orang lain. Bisa jadi seperti itu. Itu namanya phishing. Nah, ilmu phishing inilah yang paling banyak, yang top 10-nya ini phishing. Selain malware adalah phishing. Kenapa phishing? Phishing ini menggunakan kelemahan adalah human error. Jadi bukan Facebooknya yang error, tetapi memang itu kelemahan kita. Kelemahan kita pengguna. Kalau umur seperti kita mungkin lagi waspada ya, lagi kayak gitu aja kan bisa lihat URL-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain belum tentu. Misalkan saya punya pacar yang tolong bukan ini doang penting dan lain sebagainya. Saya jadi enggak? Buat apa sih pacarnya sendiri? Barangkali saya tahu password Instagramnya kan, dan lain sebagainya. Jadi banyak motif yang berada di balik insiden tersebut. Oke, ini bisa dicontohkan selain Facebook, kan? Misalkan Instagram. Teman-teman bisa langsung mencoba sebenarnya kalau, dan ini mudah. Kenapa kemudian saya ajarkan seperti ini? Biar teman-teman waspada, tidak serta-merta. Yang penting ada link, kita klik. Pak, kalau itu dari dosen saya gimana? Walaupun jangan-jangan akun dosennya di take over, mau mahasiswanya kena semua ya, bisa jadi seperti itu. Dengan URL yang sama, isinya sudah Instagram, ya, pakai hidden A tadi. Contoh phishing. Oke. Sekarang contoh malware. Ada videonya. Nanti kita kumpulkan dulu pertanyaan. Kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau yang nggak bisa saya jawab, saya hutang dulu. Nanti saya kirim ke panitia. Logbitnya banyak ya, logbitnya banyak beredar. Nanti teman-teman cari logbit 3.0 di GitHub banyak. Tapi bisa jalan, bisa enggak. Saya biasanya dicoba dulu di lokal komputer kita. Sekali filenya diklik, dia akan melakukan encrypt semua file yang ada di dalam disk kita. Tiba-tiba tampilannya hitam seperti itu di belakang. Ya. Lanjut. Kalau udah ada seperti ini, kirim ke panitia ya. Nah, jadi ini yang
ini README yang harus kita baca, yang biasanya ada satuan harga di situ yang harus kita bayarkan kepada developer webkitnya. Datanya seperti itu. Oke, baik, mungkin sharing terhadap keamanan security mungkin bisa seperti itu. Kita lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin seperti itu hasil dari sharing sessionnya beserta dengan demonstrasi bagaimana phishing bekerja, malware bekerja, dan juga hal-hal lain. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem saling tanya sesama lain kepada pemateri maksudnya. Untuk yang pertama itu saya batasi 3 orang penanya. Silakan teman-teman, mungkin bisa yang dari online ataupun offline. Terima kasih. Ini Pak, ada yang mau bertanya, Pak? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya punya pertanyaan terkait yang Bapak sampaikan tadi bahwa terjadi insiden respon ataupun kejadian tidak terduga. Nah, yang saya bingungkan itu yang dimaksudkan oleh Bapak itu kejadian yang tidak sengaja ataupun kesengajaan itu akan menimbulkan kerugian dan kerugian yang tidak diinginkan tentunya. Nah, yang saya ingin pertanyakan, solusi seperti apa yang kita lakukan untuk menghindari kejadian tidak terduga itu, kejadian yang tidak diharapkan. Sehubung juga saya tidak terlalu berpengetahuan terkait itu untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya. Lalu poin pertanyaan saya yaitu bagaimana untuk mendapatkan solusi ataupun langkah awal yang kita harus lakukan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin lanjut aja dulu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana teman-teman yang online? Apakah ada pertanyaan untuk Bapak Saifuddin? Yang offline gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oh iya, enggak apa-apa. Boleh bertanya kalau misalnya memang mic-nya mati ataupun tidak bisa dipakai, silakan teman-teman bertanya melalui message ya. Ada yang ya, ini mungkin dari Mas Agil ya, Agil Nugraha. Ada pertanyaan mungkin dari Mas Agil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau dari paparan dari Pak Saif ya cukup gamblang dan menjelaskan bagaimana memang risiko dan bahayanya cyber security ini ya, cyber crime yang bahkan hari ini mungkin banyak menyerang kepada masyarakat Indonesia yang secara literasi digitalnya aja masih rendah gitu Pak. Jadi itu bisa jadi menyerang pada kelemahan pengetahuan terhadap teknologi yang di situ ya. Di situ yang diserang bagaimana kayak tadi ngirim file PDF, terus file APK dan lain sebagainya, ternyata banyak masuknya di sana. Dan saya rasa ini perlu untuk meningkatkan talenta digital atau cyber security yang lebih banyak dan harus lebih banyak komunitas-komunitas yang perlu kita kembangkan sih. Mungkin kalau dari sisi saya, pertanyaan saya kayak gini Pak, apakah memang ada sertifikasi yang seperti
Pak Saif dapatkan kayak ethical hacker internasional gitu ya. Itu memang ada lembaga yang mensertifikasi itu seperti apa dan mungkin ada syaratnya kayak gimana untuk mengembangkan di wilayah itu, Pak. Karena saya rasa ini penting untuk kemudian lebih banyak lagi orang-orang yang seperti Pak Saif untuk kemudian lebih banyak mengajarkan kita bagaimana pentingnya tentang keamanan cyber security ini. Itu sih Pak, mungkin dari segi bagaimana sertifikasi dan kemampuan ini kita kembangkan. Kayak gitu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dari Mas Agil telah bertanya. Oh iya Pak, ini ada juga pertanyaan dari chat Pak. Jadi pertanyaan itu saya berkenan bertanya, apakah ada kemungkinan jika kita menjadi korban dari ransomware, kita nggak usah bayar tetapi mereverse dan mempelajari dari aplikasi virus. Ya, mungkin itu saja pertanyaan yang telah diajukan oleh teman. Saya akan mempersilakan kepada Bapak Saif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dulunya lah. Terima kasih atas pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencegahan dini terhadap sebuah serangan yang terjadi kita kategorikan tanpa sengaja ya. Pertama, kita harus punya perencanaan. Bagaimana sebuah sistem itu akan diletakkan pertama. Mulai dari tahapan infrastruktur, kemudian perencanaan firewall apa saja yang untuk diterapkan di sebuah infrastruktur jaringannya. Kemudian firewall apa saja yang harus kita letakkan untuk dari sisi softwarenya. Jadi kalau kita punya perencanaan, maka kita bisa mencegah. Tapi kalau kita tidak punya perencanaan, pokoknya sistem jadi, ya asal jadi. Bisa jadi besok sudah nggak aktif lagi. Nah, perencanaan itu memungkinkan, seperti contoh tadi, adanya firewall. Dia menganalisa serangan. Jadi orang sebelum melakukan takeover, dia akan melakukan beberapa penetrasi dulu. Ini vulner nggak ya? Kalau dari segini ada celah nggak ya? Kalau dari sini ada celah nggak ya? Jadi upaya melakukan penetrasi itu pasti akan termonitoring. Kalau saya demikian. Tadi saya bilang, kalau ada grafik merah, saya kaget langsung. Mas, itu apa kok merah? Saya bilang. Bukan Pak, ternyata grafiknya diganti merah. Biasanya hijau diganti merah. Buat orang kaget seperti itu. Yang biasanya merah, ketika merah grafiknya, maka itu adanya uji coba untuk melakukan penetrasi terhadap sebuah sistem. Dari situ bisa kita lakukan, oh IP-nya kita blok. Oh, sistem yang dituju, misalkan dari IP ini, kok ternyata nyerang siakat misalkan dengan port tertentu, kita analisa langsung. Begitu. Jadi kita tetap bisa melakukan pencegahan. Itu kalau manual. Tapi kalau sudah pakai Palo Alto Network tadi, dia otomatis sudah. Ada serangan malware, diblok langsung. Sehingga kita kalau mau menyerang, kita harus siapkan puluhan VPN untuk bisa masuk misal. Karena setiap kali kita 5 uji coba dari IP yang sama, kita pasti diblok. Kita nggak bakal masuk ke situ. Saya juga masih cari cara bagaimana caranya masuk. Kalau ada firewall seperti itu, gimana ya caranya? Jadi orang-orang yang punya tujuan, dia akan selalu memikirkan cara bagaimana untuk menembus beberapa lapis firewall yang dipasang sama mereka. Apa yang dilakukan kalau misal saya dari sisi black hat-nya? Saya akan mencoba pelajari networknya seperti apa sih? Topologinya seperti apa sih? Oh, firewall-nya ada 5 ternyata.
Ini ada firewall A, firewall B, firewall C, dan lain sebagainya. Caranya gimana untuk bisa tampilkan? Begitu ya. Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, sertifikasi apa, Pak? Kalau saya dulu sertifikasinya ada di Bandung, tapi di Surabaya ada, di Unixindo. Sertifikasi itu tidak semua harus sertifikasi sebenarnya. Yang terpenting adalah skill. Kalau saya kan terpaksa sebenarnya. Terpaksa karena di akademisi untuk meningkatkan SDM, maka ada peluang untuk seperti itu. Ayo, saya ambil sertifikasinya. Walaupun ketika sertifikasi pusing ya. Saya mending nggak sertifikasi daripada sertifikasi. Karena disuruh atasan akhirnya saya makanya tersitu. Tapi kalau memang mau profesional, mau bekerja di bagian security yang profesional, di perbankan dan lain sebagainya, kadang orang memang melihatnya di sertifikasi. Kalau saya kenal misalkan, sertifikasi pokoknya saya kenal kemampuannya, ayo kita tim. Kalau mau punya uang, mau sertifikasi boleh. Ya itu sekitar, kalau nggak salah dulu 15 juta. Kalau lulus, nggak lulus ya, nggak dapat C. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi C itu kansil itu dia bertahap, bertingkat. Ada C, ada EC, ada CHFI dan lain sebagainya. Spesifikasi untuk forensik ya CHFI dan lain sebagainya. Kalau teman-teman berminat spesifik, saya mentok Pak belajar forensik, saya pengen sertifikasi, monggo. Lebih bagus. Sertifikasi membuat orang percaya bahwa Anda kredibel. Betul. Terakhir, saya apa Mas? Apakah ada? Iya. Baik. Sudah di-share di chat. Ada beberapa rata-rata ransomware kalau yang kayak Logbit misalkan. Ini susah, bukan tidak mungkin. Contohnya dulu 2017, 2018 ada satu ransomware yang terkenal, namanya WannaCry. Ingat mungkin yang pernah masuk. Dulu masih zamannya Eternal Blue, jadi Windows 7 kasarannya. Ada ransomware namanya WannaCry. WannaCry itu dia ransomware ya, dia encrypt. Tidak hanya ribuan jutaan komputer Windows 7 kena. Jadi kalau teman-teman mau ngerti ceritanya, ada di film namanya Snowden. Film namanya Edward Snowden. Jadi dia yang membobol, yang membawa exploitnya kemudian kesebar kemana-mana. Muncul ransomware. Di akhir tahun, ransomware yang terkenal itu ternyata bisa dilumpuhkan. Jadi yang koneksinya diputus sama dia ternyata encryptnya bisa terbuka. Jadi memungkinkan bisa terbuka setelah sekian lama. Tetapi malware itu, apalagi ransomware, dia akan berkembang dan tidak mungkin yang lama dong, pasti akan baru lagi. Jadi malware ransomware yang lama yang ketika ini kita terinfeksi bisa jadi bisa didekripsi, tapi kecil kemungkinan. Saya pikir seperti itu. Pak, masa kita buat program sendiri nggak bisa decrypt? Kalau bisa, bank yang kena itu sudah melakukan hal ini. Mungkin itu dari yang offline. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ayo Mas. Ya. Mungkin itu saja jawaban dari Pak Syaif. Kira-kira teman-teman yang ada di offline, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan seputar tentang ransomware dan sebagainya? Di kolom chat Mas, di kolom chat. Ya, kalau belum ada, ini ada Halo. Di kolom pertanyaannya chat Mas. dari teman-teman yang ada di online. Untuk pertanyaannya ada di meeting chat.
Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah belajar dari kasus bank sebelah, apakah kampus punya mitigasi bila diserang oleh ransomware? Terus yang kedua, kasus ransomware selain di Windows, terutama di server itu apa? Dan yang ketiga, sebagai end user, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap kebocoran data dari perusahaan penyedia layanan, seperti kasus bank yang baru terjadi? Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya berat-berat ya. Bentar. Saya cari dulu beberapa waktu saya nulis di bagaimana kita berlaku sebagai end user yang ini sudah berapa kali ya kita kena seperti ini, dan yang kita lakukan adalah hanya pasrah, ya enggak? Pasrah, dan apa yang kita lakukan? Yang punya bukan kita, ya. Padahal kalau tadi saya bilang 1 sampai 10, bank itu udah nomor 10 ya. Tapi kalau seperti itu, kita mau salah kemana? Mau nyalahkan siapa? Diminta data baik-baik, yang bagus Bu ya, yang betul datanya diisi. Ternyata kita tidak ada keyakinan bahwa data kita aman. Siapa yang harus disalahkan? Kita menyalahkan bank yang sudah kena login, nggak mungkin juga. Mau kita ngapain kira-kira? Maka menurut saya strategi yang baik ketika kita akan posisinya sebagai nasabah, sebagai end user, seperti itu pertanyaan Mas Muklas mungkin. Pertama, kita harus aware lagi bahwa data yang kita berikan ke depannya itu bukan data kita lagi. Artinya NIK kita siapa yang megang? Semua sudah bisa download. Siapapun sudah punya NIK kita. Nomor handphone siapapun sudah bisa ngerti bahwa nomor handphone itu punya kita, punya saya. Jadi kalau saya dihubungi, selamat pagi Bapak Saifuddin, kita mau ngomong, Bapak dapat nomor saya dari mana? Nggak bisa jadi. Maka yang kita lakukan adalah meningkatkan kewaspadaan kita akhirnya. Jadi tidak mudah lagi bahwa data-data kita sudah punya orang, bukan punya kita lagi. Oh, Bapak yang sebenarnya karena tahu alamat kita, email kita, nama ibu kandung kita, belum tentu itu data yang diminta oleh satu lembaga yang sebenarnya. Bisa jadi hari ini lembaga-lembaga bisa jadi banyak mengatasnamakan satu lembaga karena punya data kita lengkap. Maka kita harus aware akhir hari ini, apalagi berkenaan dengan dana, transfer, dan lain sebagainya. Ya, mau gimana lagi? NIK bukan punya kita lagi. Nomor handphone apa lagi? Nomor handphone baru kita beli pun ternyata bukan punya kita, punya orang lain. Ya enggak? Saya baru beli yang saya ceritakan tadi. Ternyata setelah saya aktifasi WhatsApp, masuk grup banyak. Ternyata nomor itu punya anak kelas 3 SMP yang saya beli itu. Orang Kalimantan. Nanya, mohon maaf, nomornya bisa dikembalikan. Loh, saya beli baru nomor dikembalikan. Bahkan nomor yang baru kita beli pun bukan punya kita akhirnya. Mau gimana lagi data kita? Seperti ini data aktual data kita di Indonesia. Jadi harus waspada. Data yang sudah kita inputkan di beberapa sistem, anggap saja itu adalah data hilang, data pribadi kita, tapi kita harus aware terhadap tindakan-tindakan yang bisa dilakukan atau bisa disalahgunakan oleh data-data yang sebenarnya itu punya kita. Saya pikir itu menurut saya yang baiknya user lakukan. Kalau kita nggak terima, mau kemana kita? Mau ke kepolisian, mau ke
Itu kan ada undang-undang perlindungan data diri, Pak. Masih undang-undangnya masih digodok, masih di. Oh, itu yang salah kan yang penyelenggara sistemnya. Ya, penyelenggara sistemnya juga masih bingung bagaimana membuat sistem yang bagus. Saya pikir salah satu cara adalah itu mungkin Mas Muklas. Jadi kalau ada tiba-tiba minta dana, itu bukan dari saya, dari data yang bocor. Tadi saya ulang lagi. Oke, kemudian apa kampus punya mitigasi bila diserang serangan ransomware? Kalau menurut saya, penyerang itu punya tujuan tertentu, punya maksud yang kuat. Kalau dia nyerang kampus misalkan, kampusnya udah bobol dari dulu, datanya udah breach dari dulu, dan tidak ada yang peduli. Data kampus .ac.id, .sql, nggak ada yang peduli. Buat apa? Bocor pun nggak peduli. Sudah banyak yang seperti itu. Tapi kalau udah bocor, disalahgunakan, dimasukkan media, insiden, baru bingung. Jadi kalau apakah kampus punya bank sebelah saja seperti itu, apalagi kampus. Tapi tidak semua kampus. Jadi semua memang tergantung dari bijak dari end usernya. Jadi sekuat apapun, saya tulis di kolom berita itu, sekuat apapun firewall-nya, tapi apa kelemahannya? Usernya bawa handphone. Ya, bawa handphone, tethering, bisa download situasinya di lokal komputer kita, masuk ke komputer kita terhubung ke lokal jaringan mereka, selesai. Ayo, firewall-nya di mana? Tak bisa. Jadi kembali ke kesadaran kita, ke security kita, ini bahaya apa enggak dan sebagainya. Gimana enggak membuat tethering kalau downloadnya dibatasi dan lain sebagainya. Jadi bijak, jadi semuanya saling terhubung antara penyedia bandwidth di lokal. Kalau kurang kencang maka akan ada tethering di sana, dan kan tethering itu sangat berbahaya ketika tethering itu kan tidak ada firewall sama sekali. Mau download loss, mau download film loss, ya kan tidak ada hubungannya. Ketika film malware-nya bersarang di komputer mereka, employee atau pegawai, nyebar kemana-mana, sama aja. Begitu. Mungkin itu, ada lagi mungkin. Atau yang dari lokal? Yang dari lokal mungkin kayaknya Ya teman-teman, semua ini. gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saifuddin? Oh ya, ini ada satu lagi Pak di chat meeting. Apakah bisa mahasiswa di semester kami mengatasi file yang terkunci ransomware dan bagaimana caranya? Bisa ya, bisa dipelajari. Ransomware itu bisa dianalisa. Ransomware malware itu bisa. Analisa malware, statik dinamik, ngerti. Oh, enkripsinya pakai apa? Cara enkripsinya gimana? Yang di-encrypt file apa saja? Bisa. Dan Lockbit 3.0 itu sudah lengkap dokumentasinya. Dia encrypt apa saja dan lain sebagainya. Cuman kadang de-encrypt ini kan siapapun bisa buat, tetapi siapapun belum tentu bisa ngedecrypt. Jadi bisa bisa mempelajari, bisa membuatnya, tapi belum tentu bisa bongkar punya orang. Ya. Jadi tergantung kita. Beberapa malware mungkin ada beberapa malware yang agak lama, dia decryptnya justru diberi path-nya sendiri. Kalau itu diklik dia akan terdecrypt sendiri. Artinya kan bisa saja dia mempelajari. Begitu mungkin Mas Farhan. Teori yang di lokal dong.
Ya, Nggak mungkin lupa, nggak praktek gitu ya. ya itu ya teman-teman, apa jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat. Nah, saya persilakan kembali nih kepada teman-teman yang ada di offline. Apakah ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Ini yang offline tadi cuma satu. Yuk teman-teman yang lain bisa lah bertanya. Ya, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, eh, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Saya nambah closing statement Oh iya, ya. jangan Pak. Jadi mumpung masih teman-teman muda ini ya, masih punya waktu 27 jam ya. 27 jam bisa ngoprek, bisa macam-macam, gunakan itu. Apapun yang bisa kita lakukan, senang mana, oh ada malware baru, kita mau nyoba, lakukan aja. Sebelum ada pembatasan waktu, nanti kalau udah kerja, kalau udah berkeluarga, itu udah ada pembatasan waktu. Ikuti beberapa komunitas yang ada di Malang. Saya dulu belajarnya komunitas. Otodidak sebenarnya. Dari otodidak itu kemudian saya kenal komunitas, punya teman yang sesama, nggak tidur malamnya. Kalau tidur jam 10 pagi, pulang-pulang subuh, diusir orang, baru pulang, mas mau ikut mas. Nah, baru pulang, nah, belajarnya dari situ. Jadi kalau udah punya rumah, punya tempat, nah ya, nanti teman-teman saya share link komunitas di grup atau di sertifikat nantinya yang akan dibagikan, atau di apapun nanti dari panitia, agar bisa join dan barangkali bisa kopi darat ya, kan sudah nggak pandemi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja Pak penjelasan sekitar pentingnya data dan juga bagaimana secara mengatasinya dan hal-hal yang kemudian menjadi kewaspadaan kita terhadap data pribadi kita. Jadi sebelum teman-teman keluar untuk untuk teman-teman yang ada di online, monggo diisi ya form Google yang sudah saya terakan di meeting chat. Nah, teman-teman bisa klik linknya. Habis itu teman-teman masukkan nama dan sebagainya di situ. Nanti ada sertifikasinya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi sebelum saya menutup acara sharing season pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa ancaman kejahatan cyber ini memang semakin berkembang dan memiliki banyak motif. Nah, jika kita tidak menjaga dengan baik, maka ancaman-ancaman cyber security dapat merugikan secara personal ataupun secara perusahaan. Nah, keamanan jaringan ini sangat penting bagi semua perangkat, entah itu PC, email, dan sebagainya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Jika keamanan jaringan kurang baik, maka peretas bisa saja masuk melalui celah-celah yang memang merasa rawan untuk diretas. Ya mungkin itu saja ya kesimpulan yang saya bisa tarik dalam sharing session pada sore hari ini. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.